Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 29 November 2024. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 14 sampai dengan 18. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kasih, kemurahan, keselamatan, dan anugerah-Mu yang senantiasa menolong, menopang, dan menghidupi kami. Sehingga melalui keselamatan kasih-Mu itulah kami memiliki pengharapan dan kehidupan di dalam terang-Mu Tuhan. Sehingga mulai dalam segala perkara yang kami tanggung, kami benar menemukan kesegaran dan pertolongan yang dari-Mu. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kekuatan cinta-Mu Tuhan yang memelihara kami. Dan kekuatan-Mu itulah yang merengkuh kami Tuhan. Sehingga kami yakin kebenaran firman-Mu lah yang terus mengisi kami supaya kehidupan kami terus memiliki pengharapan di dalam-Mu. Maka berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya dan mampukan kami untuk bisa melakukannya. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan berserah dan percaya. Amin. Mazmur 25 ayat 14 sampai dengan 18, demikian sabda Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 29 November 2024 adalah lapangkanlah hatiku. Jika kita dalam keadaan sakit, terbeban, mengalami berbagai pencobaan, kesukaran, atau bahkan kegagalan, apa yang biasa kita pikirkan pertama kali? Bisa jadi kita bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri bisa. Nah, tiga hal inilah yang kemudian membuat kita merenungi berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Dan ketika merenunginya, kadang kita menghakimi, merasa paling tak berdaya, merasa bahwa Tuhan tidak berpihak, atau mungkin ada penyesalan-penyesalan dalam diri. Kenapa ini dan itu terjadi? Tentu ini menjadi penting dan baik. Jika pada akhirnya kita bisa bangkit, kita dimampukan untuk mengatasi, menerima, menjalani, bahkan melanjutkan kehidupan dengan berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Gambarannya seperti seorang anak yang masih dalam bangku sekolah. Sang guru mengatakan, besok ada ujian. Apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita? Mungkin cemas, mungkin bingung, mungkin sudah tertekan dulu, dan bisa jadi belajarnya menjadi lembur, atau malahan kerah. Rame dengan orang tuanya, dengan eyangnya, dengan saudaranya.
Hanya karena persoalan apa? Anak-anak kita sedang merasa tertekan, sensitif, kelihatannya besar sekali persoalan yang dihadapi sehingga saking tegangnya, karena tahu bahwa besok akan terjadi ujian, anak kita tidak menjadi rileks dan mungkin saja menjadi tidak tertata secara emosi. Demikian juga kita. Apalagi ketika sudah mengalami ujian hidup, dan mungkin besok harus melakukan ini dan itu. Berkaitan dengan ujian itu, tentu banyak hal yang membuat kita tertekan. Tapi menarik teks yang kita renungkan. Sang pemazmur mengatakan secara khusus di ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Pemazmur menyadari bahwa sekalipun disebutkan jika kita membaca di ayat yang ke-7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Betul bahwa manusia telah sejak mudanya melakukan pelanggaran dan dosa. Tetapi sang pemazmur yakin bahwa kasih setia Tuhan tetap merengkuh, tetap memanggil dan mengundang dirinya. Dan disebutkan Tuhan bergaul akrab atau karib. Juga ada inisiatif Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan sang pemazmur. Termasuk tadi saya sebutkan dalam berbagai hal yang sedang terjadi. Maka kemudian yang menarik adalah refleksi dari sang pemazmur. Seperti halnya kita. Ini semua terjadi karena apa? Jadi saya mengatakan bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, dan menyalahkan diri. Dan pada titik inilah kemudian kita membangun refleksi. Jangan-jangan karena dosa yang sudah kita lakukan. Tentu dalam hal ini kita menyadari justru karena dosa pilihan kita menjadi keliru. Justru karena dosa tidak menyehatkan kita. Justru karena dosa kita menerima konsekuensinya. Maka dalam hal ini pemazmur menyadari itu. Kiranya Tuhan tidak mengingat pelanggaran-pelanggarannya. Karena ia sudah membuktikan bahwa kasih setia Tuhan dalam kesabarannya tetap bekerja memberkati kehidupan sang pemazmur. Sehingga tadi di ayat yang ke-14, Tuhan mau terus bergaul karib, bergaul akrab dengan sang pemazmur. Bahkan ditegaskan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya terus-menerus inisiatif, karya, dan kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan sang pemazmur. Maka inilah yang menjadi pesan bersama bagi kita dalam tema Lapangkanlah Hatiku. Maka yang pertama mari kita perhatikan yang menjadi pesan kita. Ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Kalau Tuhan sudah berinisiatif membangun keakraban, bergaul dengan karib dengan kita, maka kita harus menanggapi karya kasih dan kehendak Tuhan. Lapangkanlah hati kita untuk mau terbuka kepada Tuhan. Sudah, sekalipun beratnya beban yang kita hadapi, seberapa hebatnya gelombang dan badai kehidupan yang sedang kita rasakan, dan seberapa ketidakberdayaan kita karena sakit penyakit yang kita hadapi, atau kita sedang mengalami keresahan yang dalam sehingga kita berputus asa, lapangkanlah hati kita. Di ayat 15, biarlah mata kita, hati kita, seluruh tubuh jiwa roh kita terarah kepada Tuhan. Berdoalah, mintalah. Disebutkan, Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Maka Tuhan membebaskan dari jerat dari setiap apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin ada yang bertanya, buktinya apa? Oh, sampai sekarang saya belum keluar, belum bebas. Bahkan saya masih merasakan ketidakbaikan dalam hidup saya.
teks ini, firman Tuhan ini menegaskan, kiranya kita terus mengarahkan mata kita, melapangkan diri kita, hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Hanya kalau Tuhan setia, maka Ia menerima dan mengerti dari setiap kehidupan kita. Maka kita dimampukan kiranya untuk setia, terarah kepada Tuhan. Maka karya dan usaha Tuhan pasti bekerja. Pesan yang kedua, kita perhatikan secara khusus di ayat 16 sampai dengan 17. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Pemazmur meyakini jika Tuhan bergaul karib akrab dengan kita dan percayanya kekal atas kehidupan kita dan kita merespon dengan mata kita tertuju kepadanya, maka ada kuasa yang bekerja dalam kehidupannya yang membuatnya sekalipun merasa tertindas, merasa sendiri, merasa tak berdaya, sebatang kara, ia meyakini Tuhan berkehendak atas hidupnya. Tuhan tidak membiarkan dirinya sendiri. Tuhan yang hadir, yang tidak akan pernah tersembunyi dari kasih dan kemurahan-Nya, sehingga ia melawat kehidupan sang pemazmur. Disebutkan Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan mengeluarkan sang pemazmur dari kesulitan yang dihadapi. Maka pada pesan yang kedua ini, mari kita terus yakin. Melapangkan hati kita berarti apa? Mempercayainya. Bahwa Tuhan akan berpihak kepada kita. Maka sebagai penutup dalam tema lapangkanlah hatiku, kita perhatikan ayat 18. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Bisa jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita karena konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Maka bangunlah pertobatan dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa, salahku apa yo? Salahku apa ya? Mungkin kita tidak pernah merasa. Mungkin kita merasa tidak berdosa. Tapi yakinlah bahwa ada keberdosaan yang kita lakukan. Maka yang harus kita lakukan adalah memohon ampun atas setiap dosa yang sudah kita lakukan. Jangan sembunyikan, jangan tutup-tutupi. Mari kita kenali dari setiap dosa yang sudah kita lakukan. Apapun itu. Mungkin kita sudah membiasakan diri melakukan dosa sehingga itu dianggap benar atau merasa bahwa kita tidak bersalah. Tapi mari bangunlah dalam kelapangan hati kita. Membangun pertobatan, mohon ampun kepada Tuhan, dan diwujud nyatakan dalam kehidupan pertobatan dengan yang lain, sehingga relasi kita menjadi baik, ucapan dan tindakan kita menjadi berkat. Maka Tuhan yang telah mengampunkan setiap dosa kita, maka seperti di ayat 18, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, maka dosa tidak lagi menjadi penghalang akan berkat Tuhan yang hadir. Karena apa? Tubuh jiwa roh kita sudah merespon mataku tertuju pada Tuhan. Dan segenap tubuh jiwa roh kita. Tidak ada yang menghalangi kita. Baik itu prasangka pada Tuhan, baik kebencian terhadap yang lain, atau baik kemudian menyalahkan diri terus menerus. Tapi dengan pertobatan, tubuh jiwa roh kita menjadi baik, dimurnikan kembali, dibersihkan kembali, dan kuasa itu yang bekerja. Sehingga kita bisa menemukan dan merasakan kasih dan cinta Tuhan. Dan melalui cinta dan kasih Tuhan, kita menjadi percaya bahwa kesengsaraan dan kesukaran akan bisa kita hadapi. Bahkan seperti tadi, kaki kita lepas dari jerat atau jaring kehidupan, baik itu persoalan, tekanan, kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Lapangkanlah hati kita untuk terus mau bergaul akrab atau karib dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah memulainya, mau bergaul dengan kita dalam kasih-Nya yang menyelamatkan. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami meyakini firman-Mu meneguhkan kami bahwa Engkau bergaul dengan karib. Bahkan perjanjian-Mu kekal untuk kami. Maka kami harus respon dengan mata kami, tubuh jiwa roh kami, untuk mau terbuka, melampangkan hati kami untuk mau menerima dari setiap kasih, kemurahan, dan keajaiban-Mu. Karena Engkau menilik dari setiap kesengsaraan, kesukaran kami, dan Engkau memberi jawab dengan kasih-Mu yang menyelamatkan itu. Maka kami harus juga membangun kehidupan kami dalam pertobatan, supaya dalam pertobatan itu kami dimurnikan, disucikan, sehingga hubungan kami denganmu Tuhan benar-benar telah dipulihkan, sehingga tiada penghalang yang dari-Mu Tuhan untuk menyatakan berkat kepada kami. Karena jika dosa itu masih ada dalam diri kami, tentu saja ada penghalang berkat-Mu hadir di dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu mampukan kami bertobat, mampukan kami percaya, supaya di setiap pertobatan kami menghidupkan keyakinan kami dengan penuh, supaya kami berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk itu berkatilah kami dan tolonglah kami, dan kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Kami yakin Tuhan kebenaran-Mu juga hadir di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amorisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Nelson Anindito, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwidi Nugroho, anak Nasya Alana, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert, Bapak Tommy yang ada di Semarang. Kami percaya Tuhan kasih dan kemurahan-Mu hadir di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Hanya kasih dan kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan, dan menyegarkan. Kekuatan cinta-Mu Tuhan yang menyelamatkan. Demikian juga atas kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, berkati dan tolonglah ya Tuhan. Kesempurnaan berkat-Mu menolong, kesempurnaan kasih-Mu Tuhan memelihara kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan berkat-Mu melimpah atas setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa atas setiap pergumulan, pengharapan, kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menilik dari setiap kesengsaraan kami, derita, ketidakberdayaan, keputusasaan yang sedang terjadi atas hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang menolong kami. Hanya Engkau yang menghiburkan kami Tuhan. Dan hanya kasih kuasa-Mu dan mukjizat-Mu Tuhan. Kami percaya bekerja, menghidupkan kami Tuhan. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati setiap kehidupan rumah tangga kami masing-masing, beserta dengan anak cucu kami. Maka berkatilah anak cucu kami Tuhan, dalam pekerjaan, dalam studi mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam hal apapun yang mereka lakukan. Baik mereka yang ada di kota-kota di Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, berkati dan tolonglah mereka dalam kesempurnaan kasih dan kuasa-Mu. Berkatilah juga kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Hanya Engkau ya Tuhan yang hadir memberkati, hanya Engkau yang menolong, hanya Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami semuanya. Sehingga kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo semata-mata Tuhan hanya takut kepada-Mu. Kami percaya. Dan berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan rahmat kasih kemurahan-Mu menyelamatkan, memerdekakan bangsa dan negara kami kini dan sepanjang masa. Berikan ketentraman Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan atas kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.